Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi organizing dalam manajemen keperawatan. Baiklah, sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya perkenalkan kelompok saya sendiri Fitriani, dan ada teman saya Irmawati, Apriliana Wulandari, Yunisa Kamarigi, dan Yura Ananda. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pengertian pengorganisasian. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang dapat ditetapkan dengan bekerja secara terus-menerus untuk mencapai sekelompok tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian adalah fungsi di mana penyetaraan dan penggabungan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya modal atau keuangan yang digabungkan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau kelompok. Fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian bagi seorang manajer yang pertama, membagi tugas untuk staf, perorangan, atau kelompok. Tugas pokok staf dan prosedur kerja merupakan dokumen fungsi pengorganisasian dan panduan kinerja staf. Yang kedua, hubungan organisator atau manusia dalam organisasi. Hubungan ini akan terlihat di dalam struktur organisasi. Yang ketiga, pendelegasian wewenang. Pimpinan organisasi akan melimpahkan wewenang kepada staf sesuai dengan tugas pokok yang diberikan kepada mereka. Yang terakhir, pemanfaatan staf dan fasilitas fisik yang dimiliki organisasi. Tugas staf dan pemanfaatan fasilitas fisik harus diatur dan diarahkan semaksimal mungkin untuk membantu staf, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi. Baiklah, di sini saya menjelaskan tujuan perorganisasian, yaitu ada 5. 1. Membantu koordinasi, yaitu memperkuat koordinasi semakin terkoordinasinya pembagian peran, maka akan semakin tanggung jawab yang sesuai pelaksanaan kerja, sehingga koordinasi biasanya diperlukan sesuatu organisasi. Ketiga, kelompok kerja berdasarkan definisi koordinasi dalam organisasi. Terus yang kedua, memperlancar pengawasan, yaitu bentuk dukung dalam organisasi dapat menetapkan seorang manajer sebagai ketua kelompok atau dan pengawas kinerja setiap anggota. Pada definisi akan mempermudah organisasi mencapai tujuannya. Setiap anggota perlu melaporkan kinerja atau manajemen tertinggi, memberikan terkait dengan hasil output kerjanya. Terus yang ketiga, yaitu menggunakan manfaat spesialisasi secara maksimal, yaitu membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu atau spesialis ahli, mendukung produk dan berkualitas tinggi untuk memproduksi setiap produk dan memastikan kebiasaan atau kepercayaan dari komunitas penggunanya. Terus yang keempat, yaitu penghematan biaya. Menggunakan pertimbangan tentang biaya peningkatkan. Oleh karena itu, para pelaku organisasi akan berhati-hati setiap kali mereka menambahkan unit kerja, mencakup penambahan tenaga kerja, membutuhkan jumlah tambahan upah yang berlebihan dalam organisasi. Terus yang kelima, yaitu meningkatkan
kerukunan atau berhubungan antara manusia. Contohnya setiap karyawan di antara unit. Prinsip-prinsip pokok fungsi pengorganisasian. Yang pertama, yaitu organisasi harus memiliki tujuan yang harus dimengerti oleh stafnya. Kegiatan pokok dibagi dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin yang dapat tugas pokok organisasi harus sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang ketiga, kegiatan pokok yang dikelompokkan dalam satu kegiatan yang lebih operasional. Kemudian yang keempat, staf dan fasilitas pendukungnya mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti pengaturan ruangan dan peralatan kerja. Yang kelima, manajer personal pada saat mengangkat atau memilih staf untuk menempati posisi tertentu atau yang akan melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam suatu organisasi dipilih berdasarkan penugasan personel yang cakap. Yang keenam, mekanisme pelimpahan wewenang dalam usaha organisasi akan dapat diketahui melalui struktur organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses perorganisasian dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan proses perorganisasian, yaitu ada pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, penentuan relasi, rentang kendali, rentang komando, dan koordinasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian, yaitu menentukan arah dan saran suatu organisasi, menganalisa beban kerja satuan organisasi, membuat uraian pekerjaan, dan menentukan karyawan berdasarkan atas pertimbangan arah dan sasaran beban kerja dan uraian kerja dari satuan organisasi.